Informasi pertama di Kompas siang hari ini, saudara, dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Setelah viral buruknya akses menuju venue bola voli, Menpora mengecek pembangunan jalan belakang menuju gedung bola voli indoor di kawasan Sport Center di Sumatera Utara. Ia juga mengakui banyak bagian penyelesaian tahap akhir yang belum sempurna. Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang digelar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menuai polemik. Di media sosial beredar video yang menunjukkan kondisi jalanan di sekitar venue cabang olahraga voli di Deli Serdang, Sumatera Utara belum rampung. Akses tampak masih berlumpur dan sejumlah atlet harus berjalan kaki. Sementara alat berat masih dikerahkan untuk merampungkan venue. Merespon polemik venue cabang olahraga voli, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau Stadion Utama Sport Center Sumut. Menpora juga mengecek pembangunan jalan belakang menuju gedung voli indoor di kawasan Sport Center Sumut yang sempat viral karena jalan yang berlumpur dan belum selesai. Dito memastikan meski pembangunan gedung bola voli indoor belum sepenuhnya rampung, tempat ini nantinya akan menjadi satu-satunya gedung voli indoor yang memiliki pendingin ruangan standar internasional, khusus untuk pemain dan penonton. Tadi dari Stadion Utama sekarang melihat yang kemarin dikeluhkan banyak atlet waktu kita delay satu hari, tapi alhamdulillah jalannya sudah rata. Dan tadi saya sudah melihat langsung itu di dalam venue dari voli. Alhamdulillah penonton saya rasa nyaman, ya memang harus kita akui ada beberapa finishing yang belum sempurna, tapi ini akan menjadi salah satu venue voli yang sangat baik di Indonesia. Ketua PB PON 21 Sumut yang juga penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni menjelaskan, pembangunan jalan belakang menuju venue bola voli terkendala anggaran. Fatoni bilang anggaran baru dicairkan bulan Juli lalu, sehingga pembangunan jalan baru akan rampung Desember mendatang. Keterlambatan cairnya anggaran karena dana pembangunan jalan belakang baru dibuat. Dan harusnya berakhir bulan Desember. Tapi ini luar biasa, ini sebelum Desember kemajuannya sudah besar. Maka setelah kemarin ada masukan, kita bergerak cepat, kemudian segera diselesaikan. Itu alasannya terlambat, kenapa Pak? Karena belum dianggarkan sebelumnya. Tadinya hanya jalan di depan saja, tapi di belakang ternyata perlu jalan. Maka itu anggaran tambahan. Sudah mendapat laporan pertama yang di Aceh. Yang di Aceh setelah malam hari evaluasi, besokannya langsung ditemukan solusi-solusi dan juga langkah cepat, di mana laporan kami hari ini dan bukti faktualnya makanan sudah baik. Begitu juga di Sumatera Utara, saya sudah melihat laporan langsungnya seluruh CDM dari kontingen seluruh provinsi sudah mengatakan bahwa makanannya meningkat dan juga baik. Jadi memang harus kita akui ini memberikan makan dengan jumlah yang sangat besar, itu bukan hal yang mudah. Kadang basi, kadang keras, nasinya juga sama, kadang kayak belum matang juga. Tak hanya soal venue, konsumsi para atlet yang berlaga di PON ke-21 Aceh Sumut menjadi sorotan atlet dan ofisial. Beberapa atlet PON juga keluhkan konsumsi yang disediakan panitia yang dianggap kurang layak. Martino, atlet Anggar asal Jawa Tengah, mengaku konsumsi yang disediakan kurang layak tidak memenuhi nilai kalori. Tak hanya kurang layak, beberapa penyediaan konsumsi diantaranya juga terlambat didistribusikan. Ya kadang lauknya itu bisa kadang hambar, kadang basi, kadang keras, nasinya juga sama, kadang kayak belum matang juga. Setelah ada protes ini, kuliner makannya seperti apa? Ya sekarang udah agak mendingan, udah lumayan layak lah. Ketua Bidang Konsumsi PB PON Aceh, Dias Furkon, bilang pihaknya telah melakukan evaluasi dan memastikan selanjutnya menu yang disajikan layak dan tak ada lagi keterlambatan distribusi konsumsi. Sudah menyampaikan kepada para atlet dan kontingen semua bahwa kita mengharapkan kontingen itu melakukan order terkait dengan kebutuhan konsumsi di masing-masing kontingen. Di tengah polemik penyelenggaraan PON ke-21, Menpora Dito Aryo Tejo menyebut ada gerakan politik yang ingin mengganggu penyelenggaraan PON Aceh Sumut.
Usai rapat koordinasi bersama Forkopimda Sumatera Utara, Dito bilang adanya upaya menghalangi penyelenggaraan PON. Namun saat ditanya penjelasan terkait gerakan politik yang dimaksud, Menpora tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Banyak juga saya tahu ini ada juga gerakan-gerakan politiknya yang ingin kita gagal, tapi itu tidak perlu dibahas. Yang penting kita kompak dan pastikan sampai 20 September ini sukses. Dugaan penyelewengan anggaran penyelenggaraan PON kini tengah diusut Bareskrim Polri. Tim khusus dibentuk yang terdiri dari anggota Tipikor Bareskrim Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Utara telah berangkat menuju lokasi untuk melakukan investigasi langsung di lapangan. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli Tarigan yang siap di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat siang, Dedi. Setelah Menpora mengecek venue voli di Deli Serdang, apakah aksesnya sudah lebih baik, Dedi? Ya, untuk saat ini proses pengerjaan dari bagian infrastruktur, terutama akses jalan menuju ke venue voli terus dilakukan. Hal ini untuk memastikan atlet-atlet maupun ofisial telah tetap bisa memasuki gedung. Banyaknya kritikan yang diterima oleh PB PON membuat banyak hal yang harus dievaluasi, terutama tidak hanya venue yang ada di sekitaran voli indoor, namun juga beberapa venue terutama di stadion utama yang nantinya akan dijadikan tempat untuk penutupan pelaksanaan PON Aceh Sumut. Selain itu juga dari PB PON juga terus melakukan upaya-upaya pengerjaan lainnya. Bagaimana terlihat, selain akses menuju voli indoor, beberapa akses jalan yang menuju ke stadion utama juga saat ini masih banyak yang belum selesai. Namun dari pantauan lapangan yang kami saksikan langsung, bahwasan pengerjaannya tetap dilakukan dari pagi hingga siang ini. PB PON sendiri saat ini telah berupaya dan memastikan bahwasanya penyelenggaraan dan pembangunan venue yang ada di Sport Center akan rampung sebelum tanggal 20. Namun ada beberapa infrastruktur karena memang disebabkan oleh penganggaran dananya yang akhirnya terlambat jatuh yang diperkirakan pada bulan Juli, hingga beberapa akses jalan terpaksa baru bisa terlaksana di bulan Agustus yang pengerjaannya sampai sekarang masih berlanjut. Ya, Medok. Ya, Dedi, yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan dugaan penyelewengan anggaran PON 2024. Ini juga menjadi sorotan. Apakah sudah ada temuan baru atau pernyataan secara resmi dari otoritas di sana? Ya, baik. Bagaimana yang disampaikan oleh Menpora, bahwasanya dirinya datang langsung meninjau kepada venue PON indoor dan juga stadion utama, bahwasanya melakukan upaya koordinasi pengawalan mengingat besarnya biaya dari pelaksanaan PON dari ke-21 ini, agar hal-hal baik itu berupa isu-isu dugaan korupsi itu tidak menjadi isu liar. Oleh sebab itu Menpora juga menggandeng Satgas PON untuk memastikan bahwasannya pelaksanaan daripada pembangunan venue-venue yang ada di Sport Center ini terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Selain itu juga koordinasi dengan pihak kepolisian tetap dilakukan, tidak hanya sekedar infrastruktur juga, namun juga bagian-bagian lainnya, terutama apakah ada dugaan dari konsumsi dan lain halnya. Saat ini polisi masih terus bekerja, terus mengawalinya. Menpora juga memastikan tidak perlu khawatir bahwasannya PON akan tetap terus berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam hal ini PB PON juga akan terus mengawasi setiap waktunya. Putu. Ya, terima kasih Dedi. Tadi sudah disampaikan bahwa Satgas PON terus berjalan mengawasi agar tidak ada penyelewengan anggaran dan PON bisa terus berjalan. Terima kasih Dedi Zulkifli Tarigan.